persilahkan setiap diri kita untuk mengambil saat teduh, kita siapkan hati kita kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat diri kita masih bisa beribadah meskipun dengan segala keterbatasan. Mari kita mengambil sikap teduh dan kita kembalikan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami mengikuti kebaktian Zoom ini ya Tuhan. Amin. Pertolongan ibadah kita pagi ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan agar ibadah ini boleh berlangsung dan semuanya diperkenan oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kami, di tengah-tengah keterbatasan oleh karena virus COVID yang masih mengancam kesehatan bahkan nyawa daripada orang-orang yang kami kasihi termasuk diri kami masih diperkenan oleh Tuhan untuk beribadah secara virtual. Mohon ya Tuhan, sucikan, kuduskan terlebih dahulu setiap diri kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, lakukan untuk sama dengan keluarga kami datang kepada Tuhan, mengembalikan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkaulah yang membuat diri kami masih boleh tetap mengingat bahwa perjalanan hidup kami adalah anugerah demi anugerah. Dan kami menyerahkan Tuhan sekali lagi jemaat Tuhan yang hari ini masih belum bisa beribadah bersama dengan kami, karena mereka memiliki begitu banyak kesulitan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ingat mereka, Engkau pelihara mereka, dan Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka. Pakai gerejamu supaya kami peka dengan kebutuhan mereka, dan kami boleh mengetahuinya, dan kami boleh mengambil bagian untuk menolong mereka, supaya mereka juga bisa beribadah bersama dengan kami setiap minggu meskipun secara virtual. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau Engkau melihat hari ini kami datang dengan membawa pergumulan yang tidak terucapkan, mohon ya Tuhan, Engkau turut campur tangan, mengangkat semua beban hidup kami, dan berikan kami kelegaan supaya ibadah yang berlangsung, kami boleh membawanya dengan kelegaan yang berasal daripada Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berkarya, dan Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan berikut dengan beban kami. Kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan dan juga para pelayan Tuhan yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap persiapan kami, sempurnakan, dan kami mohon ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini biarlah dari awal sampai pada akhirnya kekudusan Tuhan boleh menghadirkan kemuliaan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala ucapan syukur dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu kedua, gitu ya. Minggu kedua dalam arti Prapaskah, karena sebentar lagi kita akan memasuki puncak dari Paskah, dan kita bersyukur di minggu penderitaan ini kita masih bisa bersama-sama menghayati akan arti pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan mengembalikan dengan satu pujian, Kau termulia. Hanya Kau
yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja dan orang percaya sepanjang abad, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan kembali duduk. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema yang diberikan yaitu panggilan pelayanan. Ya, satu panggilan yang hari ini Paulus mengatakan masih samar-samar karena mahkotanya masih belum terlihat secara nyata, tapi ada masanya, ada waktunya kita akan melihat itu dengan jelasnya. Mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi.
Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Valentina, satu pribadi yang sangat akrab dengan gereja kita ya. Dan hari ini beliau secara khusus setelah 2 tahun ditunggu-tunggu akhirnya datang juga begitu. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita sampai akhir hidupku. Satu pujian yang akan menolong kita jikalau bukan Tuhan yang mengenal kita, kita tidak mungkin hari ini berkesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Nya sampai akhir hidupku. Saya persilakan Joanto Valen untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Shalom. Apa kabar semuanya? Shalom. Luar biasa. Iya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kalau
Sekalipun dalam keadaan pandemi, tapi Tuhan masih menjaga, memberkati setiap kita ya. Senang bertemu kembali semua. Sorry ada chat yang ditulis, mungkin semua bisa lihat share screen. Nah, oke, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih karena kami tahu kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan, sekalipun masa sulit yang kami jalani, tetapi kami tahu pasti bahwa ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami. Mari Tuhan tolong sehingga setiap kami bisa melewati hari lepas hari dengan rasa syukur. Dan selain itu kami tahu bahwa hidup kami supaya tidak percuma, tapi kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga hidup kami menjadi berarti dan bisa menjadi berkat. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami lewat firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harusnya kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan juga mungkin yang belum hadir, Tuhan juga menyertai. Tuhan yang terus tolong persatukan kami sehingga sungguh hanya di dalam Tuhan kami benar-benar bisa memuji, kami bisa menyembah dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil saya siapin, mari Bapak Ibu, saudara kita akan sama-sama buka dari Yesaya pasal 6. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yesaya pasal 6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca bersama bisa dari ayat yang pertama sampai 8. Saya akan bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayani. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Berbicara kita hari ini bersama-sama akan renungkan tentang panggilan pelayanan. Saudara, ada suatu kisah ketika dalam suatu penerbangan misi ke suatu pedalaman. Terus tiba-tiba dalam pesawat terjadi satu masalah. Si pilot langsung berusaha mengendalikan situasi. Tetapi ketika keadaan semakin gawat, dia merasa, wah tidak sanggup lagi, sehingga dia umumkan, maaf saudara, pesawat kita mengalami kerusakan
saya sudah berusaha mengatasinya, tapi nampaknya tidak bisa dan kerusakannya berat. Karena itu kita harus siap-siap. Di pesawat ada parasut, tapi sayangnya hanya ada 3. Karena saya masih punya anak yang kecil, jadi saya akan ambil 1. Sang pilot cepat-cepat ambil parasutnya, pakai, lalu langsung terjun selamatkan diri. Karena ini adalah pesawat yang khusus ke pedalaman, jadi tidak ada penumpang lain, hanya ada beberapa orang ya, dan membawa makanan sembako untuk ke pedalaman. Lalu di situ setelah si pilotnya sudah terjun selamatkan diri, giliran ada seorang pengurus gereja yang juga cepat-cepat berkata demikian, maaf, saya juga harus rapat kerja, jadi parasut yang 1 itu saya ambil ya. Jadi cepat-cepat dia ambil, dia turun. Pengurus itu tergesa-gesa dan langsung terjun. Saudara, tinggallah ada 2 orang lagi. Ada pendeta yang sudah agak tua dan ada seorang pelajar muda. Lalu parasut tinggal 1, mau kasih ke siapa? Saudara, pendeta itu lalu berkata, nak, ambil saja parasut ini supaya kamu selamat. Saya kan sudah tua, saya kan sudah makan asam garam. Sudah, kalaupun saya mati itu, saya pasti masuk surga. Jadi lebih baik kamu saja yang pakai. Saudara, lalu anak muda ini menjawab, tenang Pak Pendeta, tenang, kita masih punya 2 parasut. Wah, pendetanya heran, kok bisa? Bukannya katanya tadi cuma ada 3 dan sudah diambil oleh pilot sama pengurus itu. Anak itu menjawab, iya betul, Pak Pilot sudah mengambil parasutnya 1 dan pengurus itu sudah mengambilnya. Tapi yang dia ambil adalah yang dia ambil bukan parasut, tapi ransel sayang. Nah, saudara, kira-kira kalau ternyata seperti itu gimana ya? Yang selamat siapa ya? Nah, saudara, ternyata di tengah kehidupan ini kita melihat ada berbagai tipe orang, ya. Ada orang yang tidak mau bertanggung jawab seperti pilot itu. Pokoknya saya selamatkan diri, saya terbang, padahal dialah yang harusnya bertanggung jawab, kan ini pesawat yang dia kendalikan, tapi dia tidak mau tahu. Lalu ada juga orang yang egois seperti pengurus tadi, tidak mau tahu orang lain, cuma pikir yang penting saya selamatkan diri. Jadi tanpa pikir panjang pun dia langsung terjun, akhirnya justru dia yang tidak selamat ya. Tapi ada juga orang yang seperti Pak Pendeta tua, yang mau berkorban bagi orang lain. Dia merasa udah yang penting hidup saya bersyukur, saya yang penting kamu bisa baik, ya saya berkorban demi kamu. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita termasuk yang mana? Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana ya? Jawab dalam hati ya, karena gak kelihatan ya yang mana gitu ya. Atau ada yang mau jawab ya? Oke, nah saudara, kita melihat disitulah kenyataan ya, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di tengah pandemi saat ini pun kita melihat satu kenyataan, banyak orang yang terpapar virus, yang sakit, bahkan yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak juga yang hidup di dalam kekhawatiran, waduh gimana masa depan saya, gimana nih saya kesulitan ekonomi, cuannya sedikit, semakin belum lagi saya di PHK atau ada yang mengalami pemotongan gaji ya. Saudara, lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita hanya merasa kita berdiam diri, yang penting kita baik-baik saja, kita bersyukur, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu kita merasa tidak perlu terlalu ambil bagian dalam pelayanan di gereja ataupun pelayanan terhadap masyarakat. Saudara, apakah itu yang kita lakukan? Atau mari kita melihat apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan tempatkan kita dalam situasi saat ini, berarti pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalamnya.
Saudara, kita lihat bersama-sama melalui firman Tuhan hari ini yang kita renungkan dari Yesaya. Kita melihat bahwa Yesaya pada waktu itu, di dalam Yesaya pasal 6 dan sebelumnya diceritakan bahwa Yesaya hidup pada masa pemerintahan Raja Uzia. Saudara, awalnya Raja Uzia itu melakukan hal yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya dan terjadi ada keberhasilan ekonomi dalam kerajaannya. Saudara, Uzia menjadi tanpa sadar akhirnya menjadi seorang yang sombong dan mulai menganggap remeh perintah Tuhan. Saudara, Uzia pun mulai memandang rendah imam yang melayani. Padahal Tuhan sudah tugaskan yang boleh membakar ukupan hanyalah para imam. Tetapi suatu hari Raja Uzia bakar sendiri ukupan itu di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, karena itu Tuhan marah dan Tuhan hukum dia. Saudara, apa yang terjadi? Uzia kena kusta dan dikucilkan. Dia tinggal di rumah pengasingan sampai ia meninggal. Saudara, dalam situasi seperti itu wajar kita berpikir, wah kayaknya Tuhan marah dan Tuhan tinggalkan bangsa Israel. Raja saja sudah tidak taat, rakyatnya juga demikian. Mereka sedang dalam masa hidup di dalam kemerosotan moral dan rohani. Saudara, ternyata dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Justru Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya. Tuhan justru menghampiri Yesaya, mau menyatakan kepada Yesaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan masih duduk di atas takhta, di surga dan di bumi. Sekalipun umat Tuhan itu tidak setia, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang setia pada umatnya. Bahkan sampai kita lihat dia mau mendatangi umatnya, memberikan penglihatan kepada Yesaya. Saudara, pada waktu itu ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di takhta, melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya begitu kaget. Dan di situ Yesaya sedang melihat bagaimana Tuhan sudah menampilkan diri, Tuhan adalah Raja. Lalu Tuhan seperti seorang imam yang akan mendamaikan umatnya. Dan pada waktu itu Yesaya mendengar para serafim memuji Tuhan dengan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, ternyata kehadiran Tuhan membuat Yesaya merasa ketakutan. Sampai dia berkata, celakalah aku binasa. Saudara, kenapa Yesaya berkata demikian? Karena banyak tokoh-tokoh agama waktu itu di masa bangsa Israel, banyak yang ketika melihat Tuhan langsung dihukum oleh Tuhan sehingga meninggal. Saudara, bangsa Israel waktu itu aja ketika mau melihat kemuliaan Tuhan, mereka tidak bisa melihat sampai mereka harus membelakangi. Saudara, karena itu Yesaya merasa aku akan binasa. Celakalah aku karena aku sudah melihat Tuhan. Saudara, kalau selama ini, kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal 5, Yesaya dengan tegas bisa menegur bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Celakalah kamu ketika kamu melakukan kejahatan, celakalah kamu yang menipu orang. Tapi saat ini di hadapan Tuhan, Yesaya sendiri mengatakan, celakalah aku yang akan celaka, aku yang akan binasa. Saudara, kehadiran Tuhan yang menakjubkan itu memukau hati Yesaya, membuat dia merasa menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Berhadapan dengan Allah yang besar, Tuhan yang maha kudus, Yesaya melihat bahwa siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu benar bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Dia orang yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Saudara, kenapa Yesaya merasa diri tidak layak? Karena dia tahu dia orang yang najis bibir. Dia hidup penuh celah. Dia dengan kata-katanya mungkin ketika dia menegur orang Israel pun. Tapi kadang-kadang sumpah serapah ataupun perkataan yang terlalu kasar yang dia ucapkan. Bukan lagi sesuai kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya mungkin kepribadian. Apa yang menjadi isi hatinya, kemarahannya yang dia ungkapkan.
Saudara, dia tahu bibirnya juga begitu najis, dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa orang-orang Israel yang juga najis bibir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesaya bisa sadar diri ketika berhadapan dengan Tuhan, bagaimana pada saat ini? Saudara, kita melihat banyak orang di tengah-tengah hidup ini merasa bebas. Saya bebas kok lakukan apa saja. Yang penting kan orang tidak lihat saya. Yang penting kan orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Saudara, karena itu orang merasa, wah pokoknya saya bisa lakukan apa saja selagi tidak ada yang melihat saya. Tetapi ada satu hal ini yang bisa membuat orang sadar. Apa itu yang membuat orang sadar ya? Kita akan lihat video berikut. Oke, Bapak Ibu, gimana waktu lihat cerita seperti ini? Lihat filmnya, videonya. Ada yang pengalaman seperti itu? Tiba-tiba lihat kamera, baru ketakutan. Ada yang perhatiin ya. Nah, saudara, apakah jangan sampai ya? Kayaknya harus supaya sadar. Wah, pasang di setiap sisi ya. Saudara, tapi bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali tanpa sadar kita itu akhirnya kalau ada CCTV yang melihat baru kita kaget. Padahal kita lupa, bukankah Tuhan memperhatikan kita 24 jam? Tanpa ada CCTV, Tuhan itu memantau kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita ngomong, keluar, katakan, atau aksi apa yang kita lakukan ya. Bahkan sebenarnya Tuhan bahkan tahu apa yang kita pikirkan. Tapi kenapa kita seringkali melihat, wah kalau nggak ada CCTV, kalau nggak ada bos, udah kerja lebih rajin gitu. Tapi kalau ada bosnya datang, kita baru, kalau nggak ada bos, kita santai-santai ya. Kalau ada bosnya datang, baru kita cepet-cepet kerja lebih rajin ya. Saudara, kita berarti sama, kita sebenarnya lebih takut kepada apa yang kelihatan di mata aja. Lebih takut CCTV daripada takut akan Tuhan. Dan lebih celaka lagi, kadang-kadang setelah bertindak lakukan sesuatu dalam hidup kita, ada penipuan terjadi, kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Ketika orang mulai ngomongin kita, ketika ada CCTV, baru kita ingat, oh iya ya, saya orang Kristen nih, saya anak Tuhan nih, saya tidak boleh demikian. Saudara, kita baru sadar, oh iya, saya harusnya orang-orang yang bersyukur, harusnya orang yang hidup kudus, hidup jujur di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita melupakan, kita tidak sadar siapa diri kita. Padahal harusnya senantiasa kita bercermin kalau kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Bahkan saat ini ketika kita ibadah secara online, kadang-kadang kalau di Zoom masih kelihatan orangnya seperti lagi ngapain gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau pakai YouTube saja kita online sendiri, kita merasa nggak ada yang tahu kok, terserah saya mau ngapain gitu ya. Padahal Tuhan melihat kita. Saudara, bukankah harusnya kita bersyukur kalau kita bisa bertemu, kita bisa berhadapan, menyembah Tuhan yang kudus, yang suci, yang besar. Harusnya itu mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang tidak layak. Kita pun adalah orang-orang yang tidak sempurna. Bahkan kita adalah orang-orang yang juga najis bibir, yang suka satu sisi mungkin kita bisa ikut memuji Tuhan, di hari Minggu kita memuji Tuhan,
Tapi selesai nih, kita mulai ribut dengan orang lain, ribut dengan pasangan, kita mulai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang, kita mulai melukai hati sesama. Saudara, apakah kita sadar bahwa kita benar adalah orang-orang yang tidak layak? Kalau kita lihat Yesaya, ketika berhadapan dengan Tuhan, Yesaya sadar betul bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Tapi justru Tuhan mengampuninya, Tuhan menghampirinya, bahkan Tuhan menguduskannya. Lalu kita lihat setelah Yesaya bertemu dengan Tuhan, saudara lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya. Tuhan bukan memberikan perintah kepada Yesaya, aku sudah hapus dosamu, sekarang kamu pergi, lakukan perintahku. Saudara, tidak demikian ya. Yesaya bukannya langsung disuruh oleh Tuhan, tapi Yesaya katakan, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara lihat luar biasa, Yesaya tidak perlu Tuhan utus atau Tuhan perintahkan Yesaya. Ketika Tuhan bertanya saja, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi? Tanpa alasan, Yesaya langsung menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara, kita lihat di situ Yesaya menjadi seorang yang sadar dirinya. Siapa dirinya yang di hadapan Tuhan? Dia orang yang tidak layak dan dia menjadi orang yang tahu diri. Kalau Tuhan mau memberikan tawaran undangan, itu seharusnya menjadi rasa syukur. Dia tahu diri untuk merespon Tuhan. Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita melihat suatu kali kalau saudara perhatikan di televisi atau di YouTube dimuat bahwa ada 2 orang cewek yang main ke mall. Lalu suatu kali mereka diundang makan. Ini mereka makan dengan senang gitu ya. Dan itu bukan karena dia bayar sendiri, tapi ternyata ditraktir. Dan ditraktirnya bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal. Saudara, padahal tadinya mereka cuma dari jauh, cuma selfie gitu ya, selfie supaya kelihatan orang di belakangnya. Tapi ternyata mereka dipanggil, ayo sini, ayo makan gitu ya, diajakin makan. Sampai mereka ada yang makan, waktu video dikatakan makan sampai nangis ya, sampai begitu terharu. Nah, saudara tahu siapa mereka? 2 orang ini adalah 2 orang TKI di Singapura ya. Dia bertemu dengan siapa? Pak Jokowi ya. TKI di Singapura ini sampai beritanya menangis karena ditraktir Pak Jokowi makan bebek goreng. Saudara, mereka makan sampai aduh lahapnya dan begitu senangnya sampai pokoknya sampai menangis ya, karena bisa berfoto bahkan ditraktir lagi. Coba kalau Bapak Ibu pas waktu itu ketemu dengan Pak Jokowi, kira-kira secara jujur apa yang akan saudara lakukan? Kalau Ciing gimana? Kalau ketemu Pak Jokowi mau foto bersama enggak? Ya, kasih jempol kalau iya. Wah, pastilah ya. Tidak mau ketinggalan ya. Kalau sama contoh gak usah, gak apa-apa. Kalau sama Pak Jokowi tidak boleh ketinggalan. Ya langsung mau foto bersama ya. Nah, saudara, coba Ciing kalau saya tanya, kalau Pak Jokowi akhirnya bilang, kamu tahu enggak ya, di sini ada oleh-oleh spesial apa ya? Boleh enggak? Siapa ya yang mau beliin ya untuk saya? Ciing mau enggak beliin? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau? Ciing mau dong. Kenapa Ciing mau? Saya nggak lihat wajah yang lain. Mungkin ada juga yang mau ya. Siapa yang mau? Ya. Nah, Ciing pasti mau kan? Walaupun disuruh aduh pergi cari sana sini, kayaknya mau kan? Kalau bisa ngomong pasti misalnya pasti rasa senang ya. Kenapa kita mau lakukan? Karena satu kehormatan ya. Saya mau tanya, ketika Pak Jokowi misalnya minta kita lakukan sesuatu, cari dong, saya mau perlu apa? Saya tanya, Pak Jokowi sebenarnya butuh kita enggak? Enggak kan? Untuk lakukan keinginannya enggak butuh kita. Dia punya pengawal banyak, dia bisa lakukan apa saja. Yang kedua,
Pak Jokowi bisa nggak kasih perintah ke kita? Ayo, Bu In, ayo Heni, ayo Anton, pergi cariin apa? Bisa? Bisa kan? Karena kalau dia mau kasih perintah bisa kan? Karena dia presiden, kita rakyatnya. Tapi dia tidak pakai, misalnya kalau dia nggak pakai perintah pun dia cuma tawarkan, orang akan dengan senang hati lakukan. Karena merasa itu satu kehormatan kalau bisa melayani dia. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita terpikir kalau dengan presiden orang-orang yang kita jumpai aja seringkali kita merasa senang bisa menolong seseorang, bisa melayani dia? Apakah kita tidak bayangkan betapa lebih menakjubkannya kalau kita bisa melayani Tuhan kita, Raja di atas segala raja? Apakah kita tidak berbangga kalau Tuhan mau memakai kita? Padahal apakah Tuhan butuh kita? Ingat, tanpa kita Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan yang lain. Tuhan bisa pakai keledai untuk mengingatkan untuk taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan pun juga bisa dengan memberikan perintah. Tapi Tuhan justru tidak mau dengan paksaan. Kadangkala justru Tuhan inginnya memberikan pilihan kepada kita, tawaran, undangan. Siapa yang mau kerja bagi aku? Siapa yang mau lakukan sesuatu bagi aku? Saudara, disitulah kita melihat kalau Tuhan sudah menawarkan apa yang harusnya kita lakukan. Apa respon kita ketika kita menanggapi panggilan Tuhan? Harusnya kita menyadari bahwa kalau Tuhan mengundang kita untuk melayani, berarti Tuhan sudah memberikan kita kehormatan untuk melayani Dia. Dan apakah kita merasakan bahwa itu adalah satu kehormatan untuk melayani Dia? Saudara, kalau kita lihat dari dua orang ini, saudara lihat mana pelayannya yang baik, yang bagus. Kayaknya dua-duanya bagus ya. Kelihatan sama-sama senyum kok, sama-sama rapi kok gitu ya. Mana pelayan yang baik? Saudara, nggak ada yang tahu baik atau enggak dari penampilan luarnya dalam sekejap mata. Tetapi yang tahu adalah kalau misalnya bagaimana cara dia melayani. Kalau pelayan yang pertama melayani karena ya udah karena harus kerja, padahal dia nggak terlalu butuh misalnya. Yang pertama misalnya yang cowok, wah karena saya perlu pengalaman dia kerja. Beda dengan misalnya yang ceweknya merasa, wah ini bosnya ini sangat baik sama saya hutang budi, saya harus balas jasanya, saya bekerja untuk dia. Kira-kira dari dua orang ini waktu kerja kelihatan enggak perbedaannya? Jelas ya, kelihatan. Hasil kerjaannya pun akan kelihatan, tindakannya akan kelihatan. Saudara, semua itu bisa terlihat dari apa? Ketika dia melakukan sesuatu. Saudara, kita pun melayani Tuhan, ya. Apa yang membedakan kita? Setiap hari kita bisa melayani Tuhan, di gereja kita melayani Tuhan, tapi seringkali yang keluar hasil yang berbeda karena apa? Tergantung dari hati yang melayani. Saudara, yang Tuhan lihat dari kita adalah hati yang melayani. Apakah kita melayani Tuhan karena sungkan, disuruh-suruh sama Moses semua, ya sudahlah melayani ya. Walaupun melayaninya jadi setengah terpaksa. Atau mungkin dengan motif lain. Ataukah kita benar-benar melayani dengan menyadari kita bersyukur di hadapan Tuhan, sadar kalau saya yang tidak layak bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersyukur dan sehingga membuat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Atau kita merasa, udah saya kan pelayanan itu bukan digaji, jadi sukarela dong. Ya, suka tapi tidak rela. Rela, maaf tapi tidak suka. Nah, saudara yang mana? Apakah sukarelanya tapi setengah-setengah seperti itu, atau kita benar-benar melayani dengan rasa syukur, dengan kebanggaan hati ya. Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah suatu kali diwawancara, dia pernah katakan dalam khotbahnya, diwawancara bersama dengan Pak Presiden Gus Dur. Saudara, lalu ketika ditanya, tanya ke Pak Gus Dur dulu, apakah Bapak bangga dengan posisi dan kedudukan sekarang? Pak Gus Durnya menjawab, oh bangga sekali dong.
bisa enak tidur, bisa lakukan apa saja. Perlu apa saja, tinggal panggil pengawal. Gitu saja repot. Nah, gitu aja kok repot gitu ya. Biasa ciri khasnya Pak Gus Dur. Lalu Patong ditanya, Patong, bagaimana kalau suatu hari Anda diberikan suatu tawaran untuk jadi presiden? Patong berkata, saya tidak akan pernah tukar jabatan ini, jabatan sebagai hamba Tuhan, karena ini adalah panggilan yang istimewa dan ini adalah satu kehormatan saya bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita melihat kalau ada orang-orang tertentu yang bisa meresponi panggilan Tuhan dengan luar biasa. Mereka tetap tidak mau tawar-menawar, sekalipun ada tawaran yang mungkin lebih menarik secara duniawi, tapi bagi mereka yang penting bisa melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan, satu panggilan mulia. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, dalam kenyataan hidup kita melihat ada banyak orang yang stres. Apalagi di masa pandemi, orang kebingungan, orang stres, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada orang yang mulai putus asa, merasa tidak punya jalan keluar, dan satu cara hanya dengan menyelesaikan hidupnya. Dan ada juga yang terbaring sakit, merasa tidak berpengharapan, tidak punya motivasi lagi. Ada yang orang-orang yang kelaparan, yang berkesusahan, yang untuk sehari saja susah untuk makannya. Dan ada banyak orang yang mungkin menangis, bersedih karena masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan banyak yang lainnya. Dan ada juga yang berduka karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saudara, menghadapi orang-orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi orang yang berdiam diri, yang penting bersyukur, saya baik-baik saja, tapi kita tidak mau tahu dengan orang-orang di sekitar kita? Saudara, padahal Tuhan ingin memakai setiap kita bisa untuk menolong mereka. Tapi kalau kita merasa, saya tidak mau, saya cukup bersyukur di hadapan Tuhan, tapi saya tidak mau lakukan sesuatu, saudara, tanpa kita pun, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong mereka. Bahkan mungkin justru Tuhan memakai orang yang tidak percaya untuk melayani mereka. Saudara, pelayanan adalah suatu kehormatan. Pelayanan pun adalah suatu kesempatan. Saya yakin kita masih, kalau saya datang ke gereja atau kapanpun juga masih teringat, terkenang dengan sosok almarhumah Ibu Cilois ya. Sekalipun sakit, saudara tahu beliau masih rindu sekali untuk bisa melayani. Datang ke gereja, bahkan masih sekalipun sakit, melayani sebagai singer. Saudara, saya yakin dalam situasi seperti itu, dan itu membuktikan bahwa pelayanannya sudah pasti bukan karena paksaan, tapi karena pilihan sendiri. Sadar akan kasih Yesus, dan sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga saya mau katakan berarti Cilois juga termasuk orang yang sadar diri, yang tahu diri, memakai hidupnya selagi ada hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, sekarang adalah pilihan, sekarang tinggal kita yang masih ada, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan biarkan hidup begitu saja untuk kita nikmati sendiri, atau kita mau meresponi panggilan Tuhan? Ingat, melayani adalah suatu kehormatan. Layanilah selagi ada kesempatan. Saudara, jangan sampai memang sekalipun kita tidak bisa menutup fakta, orang yang melayani mungkin kita harus mengalami suka duka, kita mungkin harus disepelekan, atau mungkin kita merasa tidak dihargai. Tapi semua itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Kalau kita bisa melayani, itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan. Karena kita pun waktu melayani begitu tidak sempurna, tapi Tuhan mengizinkan kita untuk melayani. Saudara, melayani, layanilah selagi ada kesempatan. Saudara, apakah saat ini Tuhan sedang memanggilmu untuk melayani? Saudara, lihat handphone saudara,
Lihat apakah Tuhan sedang memanggilmu, Yuli, ada orang yang perlu dilayani, ada orang yang sedang berkekurangan, atau orang yang sedang sedih. Coba kamu chat dia, coba kamu perhatikan dia. Ada orang yang susah payah, mungkin untuk hidup, untuk berjuang, besok mau makan apa, begitu susah. Maukah kita lebih memperhatikan mereka, memberikan sedikit yang bisa kita bantu, kita berikan bagi mereka. Saudara, apa yang menjadi jawaban kita ketika Tuhan memanggil kita? Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang mampu dan orang yang hebat. Tapi Tuhan mencari orang yang mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan. Dan apakah, saudara, Anda adalah orangnya yang siap dipakai oleh Tuhan, sekalipun tidak mampu, tidak hebat, tapi apa yang bisa kita berikan, kita mau siap dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, sehingga benar-benar di tengah situasi saat ini, kita benar bisa menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah situasi kelam yang banyak orang rasakan saat ini. Biarlah Tuhan menolong kita, menggerakkan kita, dan memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita tenangkan hati sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kembali apa yang selama ini kita dapatkan. Mungkin kita bisa banyak dalil, kita merasa, Tuhan saya ingin kok, saya tahu Tuhan begitu besar, saya ingin melayani, tapi saya tidak layak dan saya tidak tahu, tidak mampu. Tuhan menginginkan dari kita bukan yang lebih daripada kita, tapi apa yang ada pada kita. Kita bisa lakukan sesuai dengan bagian kita, talenta kita, apa yang kita punyai. Mari berkata-kata di hadapan Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Katakan saja dengan satu kalimat, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Suara manusia sudah berhenti, tetapi Tuhan ingatkan kami, Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berarti. Hidup kami bukan untuk diri sendiri, tapi hidup kami benar-benar bisa memancarkan terang dan berkat Tuhan. Hidup kami hanya sementara, dan bahkan di saat kondisi pandemi saat ini, kami pun tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kami, kapan waktu kami berakhir. Karena itu mampukan kami, jadikan kami sebagai sosok yang dikenang orang adalah orang yang baik, orang yang bermurah hati, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang tidak egois, tetapi orang yang juga mau memperhatikan orang lain. Sehingga kami pun bisa berdampak bagi orang lain. Biarlah kami menjadi orang yang sadar diri, orang yang tahu diri, merespon panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa melayani adalah suatu kehormatan. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan yang Tuhan berikan ketika Tuhan mau memakai kami melayani Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penginjil Valen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga. Bapak Ibu diberkati? Diberkati? Amin. Ya, saya firman, saya merenungkan ya. Saya berpikir berangan-angan. Seandainya semua jemaat GKKH memenuhi panggilan seperti Yesaya, saya pikir gereja tidak akan sulit untuk mencari pelayan. Tidak akan kekurangan orang untuk mau melayani. Ya, gereja tidak akan pernah mengalami satupun kekurangan, bahkan jemaat tidak akan pernah mengalami kesedihan sendiri. Karena semuanya saling melayani, saling mengasihi. Amin. Doakan supaya itu menjadi kenyataan. Ya, doakan bukan buat orang lain ya Bapak Ibu ya, tapi doakan diri sendiri. Tuhan, jangan saya menyuruh orang lain, tapi suruhlah saya untuk menjadi pelakunya. Amin ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan kita renungkan bersama dan kita bisa ikuti setiap kegiatan yang dilakukan
gereja kita selama 1 minggu ke depan. Minggu depan, Maret, kita masih tetap memakai Zoom, dan bulan Maret adalah bulan misi, makanya temanya akan berhubungan dengan misi, dan minggu pertama, murid Tuhan versus misi. Ya, kita akan belajar bersama-sama, sehingga selama bulan misi kita benar-benar memahami dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu siap melayani Tuhan. Berikutnya, worship kit tetap memakai Zoom, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dorong anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah worship kit, dan dorong juga Bapak Ibu, ya, anak-anak belajar, bukan hanya melayani Tuhan, belajar juga memberi, ya, di setiap ibadah worship kit ada persembahan, dorong anak-anak untuk belajar memberi, ya, agar mereka belajar menghargai bahwa segala sesuatu yang mereka punya berasal dari Tuhan, dan mereka belajar mengembalikan apa yang Tuhan sudah berkati buat mereka, buat orang tua mereka kembalikan kepada Tuhan, ya. Kita mendorong biar anak-anak kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Yesus. Berikutnya, malam puji dan doa MPD tanggal 3 jam 6, ya, melalui Zoom. Ya, Bapak Ibu sekalian diundang untuk sama-sama kita sama-sama berdoa, ya. Berikutnya, setelah malam puji dan doa dilanjutkan dengan CGW, ya, pukul 7 malam sampai pukul 9. Ya, temanya Hulda dan Miriam. Ya, jadi yang merasa wanita diharapkan dapat mengikutinya, ya. Acara CGW ini agar para wanita juga boleh bertumbuh dan menjadi penolong yang luar biasa yang Tuhan mau pakai membawa keluarga juga semakin mengenal Tuhan. Berikutnya, CGP Kamis tanggal 4, ya, jam 6.30, ya, mengambil tema firman yang hidup dalam keseharian, ya. Para pria dilatih belajar bersama-sama mendengar firman. Firman itu bukan sekedar pengetahuan, tapi firman itu boleh dilakukan, dan biarlah para pria juga boleh merasakan dampak dari kebenaran firman yang hidup itu, ya. Jadi yang wanita, istri-istri, dorong suaminya untuk mengikutinya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai pria yang lain bertumbuh, suami Anda tidak bertumbuh karena dia tidak tidak masuk di dalam grup yang boleh saling belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dorong, ya, para suaminya untuk bisa mengikutinya, dan akan dibawakan oleh Bapak Yusak. Kita secara bergiliran akan membawakannya. Kemudian ibadah Yud Jumat 5 Maret by Zoom juga jam 6, ya. Jadi yang remaja didorong untuk mengikuti ibadah Yud ini. Berikutnya, ya, berita bahwa penginjil Yohanes dan keluarga cuti terhitung tanggal 11 Februari sampai dengan 4 Maret. Ya, jadi jemaat mohon perhatiannya, ya. Aspirasi masuk, ya, permohonan menjadi anggota GKKH yaitu Saudara Indra dan Saudara Ingrid. Ya, jikalau tidak ada apapun yang masuk kepada majelis, maka minggu depan, ya, secara sah minggu depan, karena sudah melewati 3 minggu, maka Saudara Indra dan Saudari Ingrid akan menjadi sah, menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Hidup. Ya, kita dukung terus di dalam doa. Oke, nah inilah Bapak Ibu barcode yang Bapak Ibu bisa scan untuk memberikan persembahan maupun nomor rekening yang tersedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan itu akan mendukung buat pelayanan Gereja Kristen Kalam Hidup. Baik, Bapak Ibu, itu saja pengumuman yang bisa disampaikan.
Mari kita akan menyiapkan diri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian pengutusan. Satu kalimat bahwa pelayanan kita adalah tidak sebanding dengan pengorbanan yang Kristus berikan. Satu lagu penutup untuk rangkaian ibadah kita, ini aku, utus aku. Aku Tuhan semesta, ceritamu dalam kau di dunia yang gelap, ku Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Di akhir daripada ibadah ini, kembali kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Dan kami sungguh sangat diberkati Tuhan, baik ketika kami menaikkan pujian, terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini berbicara dan terus berbicara kepada setiap kami Tuhan, agar kami menyadari akan panggilan kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan kami, terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah gerejamu, yaitu Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat semua kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau yang Maha tahu. Engkau tahu apa yang saat ini dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Pergumulan apa yang saat ini mereka sedang hadapi Tuhan. Tekanan seperti apa yang saat ini sedang mereka alami Tuhan. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, biarlah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada kemenangan terjadi di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami dalam hidup mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan mereka boleh bersorak-sorai Tuhan, memuji Engkau. Dan mereka bukan hanya bersorak, tapi mereka boleh melangkahkan kaki mereka, menyatakan bahwa mereka lah anak-anak Tuhan. Mereka adalah murid-murid Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, biarlah tangan pemeliharaan Tuhan menyertai terus setiap langkah umat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh mengalami Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat semua kasih anugerah-Mu. Jemaatnya dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan meneguhkan engkau, menyertai engkau, menuntun langkah engkau, menopang engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.